Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ari Kurniawan 13. Oke, di video kali ini saya nggak bahas Pixel dulu ya. Saya mau ngasih ulasan tentang HP resmi yang keluaran tahun 2023 yang menurut saya cukup worth it untuk dibeli saat ini. Ya, tapi ada juga perbandingannya nanti dengan HP yang mungkin teman-teman pengen dapat yang lebih muda usianya, tapi ada 1, 2, 3 perbandingan yang menurut saya sedikit lebih worth it di HP ini. Ini adalah Samsung Galaxy A54 5G ya. Ya memang cuma ada satu sih setahu saya ya, A54 5G aja. Untuk variannya yang ini 8128 GB dengan posisinya HP-nya resmi ya, dusbox. IMEI-nya semua tembus dari yang ada di sini, ditempel di dusnya, di SIM tray-nya dan juga di sistemnya, di pengecekan sistem. Nah ini HP-nya ya, ini saya beli second dengan harga di 3,150 ya di Kota Semarang. Jadi kalau teman-teman misalnya nanti nemu dengan harga segitu pasti nanti akan nemunya A54 terus A34 tapi yang varian 8256 terus A35. Nah, A35 ini jadi problem sebenarnya. Saya hampir mau milih A35. Tapi ada satu hal yang menurut saya jadi deal breaker kenapa saya nggak jadi beli A35. Yang pertama adalah dari kamera ultrawide-nya ya. Saya nggak tahu nih yang ultrawide yang mana. Kayaknya sih yang ini ya. Ultrawide-nya di A35 itu hanya 8 megapiksel, sementara di A54 itu 12 megapiksel. Tampaknya sih nggak terlalu ngaruh ya, tapi jadi problem ketika mau rekam video. Karena di A35 itu nggak bisa ngerekam video di lensa ultrawide dengan resolusi 4K. Sementara di sini 0,5-nya itu bisa nih di 4K ya. Dan bisa pindah lensa, saya coba ya. Ini lensa 0,5 atau ultrawide, kita pindah, tetapi nggak semulus di Google Pixel untuk kelas Android ya. Di Google Pixel, di Pixel 5, terus Pixel 6a itu kalau dibandingin ini ya jauh menang di Pixel sih. Ini bukannya nggak smooth atau apa, tapi jeglek langsung gitu ya. Nah itu kenapa saya milih A54. Agak hati-hati aja ya kalau milih HP ini. Hati-hatinya kenapa? Bukan masalah besar sih, tapi lebih selektif aja karena mungkin nggak semua HP bekas yang berada di pasaran itu dalam kondisi baik dan kadang harganya kurang sesuai dengan yang ditawarkan ya. Nah, misalnya saya ini nyelemin Facebook di Kota Semarang itu yang jual A54 itu variasi harganya macam-macam banget. Mulai ada yang masih jual 4 juta, mungkin kondisi fisiknya lebih baik ya. Terus ada yang 3,5, ada yang 3,2, ada yang 3,3. Ini saya dapat yang saya ambil yang paling murah, tetapi saya harus cek dulu konfirmasi bener nggak nih unitnya atau ada minusnya apa. Ternyata setelah dicek untuk fisik di unit yang saya dapat ini dalam kondisi oke-oke aja sih, nggak ada masalah ya. Apalagi saya indikatornya itu biasanya nih buat port chargingnya, biasanya kan kalau yang sering banget ngecas atau KM-nya tinggi istilahnya ya, pemakaian intens, itu lubang colok chargernya itu udah membekas kayak sering colok lepas gitu ya. Nah, ini jadi indikator. Berikutnya adalah bezel ya, karena beberapa HP mid-range itu untuk brand-brand resmi, bezelnya jarang yang pakai, atau hampir nggak ada malah ya, yang pakai metal atau ya aluminium gitu ya. Rata-rata pakainya plastik atau polikarbonat, tapi yang keras ya bagian sini. Nah, untuk unit-unit dengan polikarbonat biasanya untuk yang nggak terawat atau pemakaian tinggi itu pasti udah ada beberapa lecet, jamur, dan debu-debu yang kadang susah untuk dihilangkan. Nah, tapi kali ini saya cukup ini ya, saya agak rewel untuk pengecekan unitnya. Jadi ya saya cek benar-benar dan alhamdulillahnya ini dapat yang cukup mulus ya. Ya ada beberapa baret wajar itu kena casing. Dan untuk belakangnya ini pakai Corning Gorilla Glass 5 masih sangat mulus ya. Ini oke untuk kamera ya. Yang paling kelihatan sih modul kameranya ya. Modul kameranya ini masih mulus ya, masih oke, nggak ada masalah, nggak ada kayak penyok atau lecet atau jamur itu yang cukup mengganggu biasanya ya, nih nggak ada. Nah, untuk penggunaan sehari-hari apakah worth it? Ya, menurut saya sih ini worth it, tetapi kalau teman-teman udah pernah pakai Google Pixel 6 ke atas, akan merasa banget downgrade di beberapa hal. Yang pertama tentu hasil jepretan kamera.
Di HP ini ya, untuk jepretan kameranya itu terutama di siang hari yang terik, dynamic range-nya menurut saya kurang kurang bagus ya. Lebih bagus di A35 nih. Nah, jadi bingung kan mau pilih yang mana misalnya lagi nyari kedua HP tersebut. Nah, kalau menurut saya pertimbangannya adalah yang suka foto-foto outdoor, terus ngandelin banget dynamic range biar nggak terlalu backlight gitu ya. A35 itu pilihan yang bagus. Untuk secara performa itu sama karena chipsetnya sama, desainnya sama. Cuman A35 itu sedikit lebih gede ya untuk dimensinya. Nah, kalau misalnya kalian nggak peduli tentang hal itu, dynamic range lah atau apa, ya ini worth it di A54 karena kadang beberapa penjual tuh menjual lebih murah. Walaupun selisihnya paling cuma 200.000 ya, tapi itu menurut saya ya itu duit juga ya. Nah, yang lain-lainnya untuk performanya bagaimana? Kalau dibandingin dengan Pixel, A54 ini mirip-mirip dengan Pixel berapa ya? Pixel 6, mungkin 6a ya. Mirip-mirip tapi beberapa skenario menurut saya lebih fluid dan enak di Google Pixel. Nggak tahu kenapa, meskipun ini sudah 120 Hz ya, secara navigasi tentu nggak ada masalah, smooth banget, menurut saya malah smooth banget. Tapi tuh kayak gimana ya, feel-nya saya ngerasa di Pixel lebih mateng aja. Meskipun ini One UI-nya juga udah terbaru, dan tampilannya saya suka ya. Tapi nggak tahu kenapa kalau udah ngerasain Pixel tuh kayak, ih kok gini sih, kayak gitu. Ya intinya cuma mungkin stabilisasi software aja atau firmware-nya, tapi bagi yang baru pertama kali upgrade HP mungkin dari harga yang 1 jutaan ke ini pasti ngerasa upgrade banget ya. Tapi kalau yang udah pernah ngerasain Pixel 6 ke atas pasti ngerasa aduh kok gini ya, kayak gitu pasti gitu. Nah, untuk Mobile Legend ini udah kebukanya hanya di kayaknya 90 Hz aja ya, belum rata kanan, belum ultra intinya gitu. Dan itu pun saya lebih nyaman ketika settingannya kayak gini, tinggi sedang. Jadi ini berjalan di 60 fps, untuk grafisnya saya pilih sedang aja. Karena apa? Saya udah beberapa kali mencoba dengan berbagai skenario, super ultra itu nanti frame drop ya di menit-menit mungkin 10 kayak dalam sekali main. Apalagi kalau pakai seluler ya. Kalau pakai wifi mungkin masih mending karena apa? Di sini cukup panas. Ketika di sini panas, performanya otomatis turun dan walaupun itu 120 Hz kayak rasanya nggak segitu atau 90 Hz rasanya malah kayak terpaksa. Lebih smooth di Google Pixel. Jujur aja untuk main game dengan Pixel 7 atau Pixel 6a yang pernah saya pakai lebih nyaman di HP tersebut daripada di Samsung Galaxy A54 ini. Tapi untuk settingan seperti ini menurut saya nyaman banget ya. Jadi nggak ada masalah. Dan untuk baterainya, ini yang menurut saya beli HP resmi itu lebih tenang. Karena riwayatnya ketika dia udah semuanya segel, semuanya dalam kondisi pabrikan, walaupun itu udah dipakai 1 tahun lebih dikit ya sama user sebelumnya, dia baterainya masih awet banget. Dengan kondisi saya bermain game, mungkin 4-5 kali rank ya, dan penggunaan lainnya, itu SOT-nya di 5,5 sampai 6 jam. Nah, misalnya saya hanya gunakan untuk pekerjaan, terus kegiatan harian, itu bisa sampai malam. Nah, itu enaknya beli HP resmi itu kayak gitu, walaupun second. Selama kita tahu riwayatnya, si penjual jujur ngasih tahu bagaimana penggunaan sebelumnya, saya bisa pastikan itu pasti aman semua sih. Ya, untuk One UI-nya, HP ini sudah berada di ini, ntar ya saya turunin. One UI 6.1. Jadi ini udah menjalankan One UI yang terbaru di 6.1 Android 14. Lalu untuk performa hariannya gimana? Menurut saya ini udah nyaman banget ya untuk dipakai sehari-hari buat kerja, buat sosial media, buat nonton, buat musikan, menurut saya sangat-sangat worth it. Itu aja sih yang ingin saya sampaikan. Tapi buat upload di Instagram gimana nih? Nah, nanti teman-teman kalau yang mau cek bagaimana hasil rekam di kamera A54 ini dan hasil ketika diupload di Instagram sudah saya highlight di sini. Cek aja di Instagram saya @arikurnia13. Kalau menurut saya ya dari jendela layar sini oke-oke aja gambarnya selama jaringannya dia bagus, uploadnya juga nanti bakalan menyesuaikan. Tapi kalau dibandingin Pixel ya masih sedikit bagusan Pixel lah. Ya, jadi cek aja nih beberapa HP yang pernah saya pakai juga sudah saya highlight, bisa buat indikator kira-kira cocok nggak sih buat HP tersebut jadiin ya ngonten-ngonten reels atau story-story gitu.
kali-kali teman-teman mau beli. Kayaknya itu aja ya teman-teman yang ingin saya sampaikan. Jadi A54 ini alternatif aja, saya lagi bingung kemarin karena Pixel 7 udah terjual, jadi saya harus dapat HP segera ya untuk pekerjaan dan lain-lain, jadi saya ambil ini A54. Ini kalau misalnya teman-teman ada yang mau, semua unit ini semua fungsi udah saya cek ya, jadi kalau mau beli HP ini juga boleh, harganya sama dengan saya beli, jadi nggak terpaut jauh lah ya, sekitarnya 3,2an. Ini udah saya kasih tempered glass eBwin, udah ada case-nya cantik ya kayak gini. Jadi kalau mau beli nanti DM Instagram saya aja. Ujung-ujungnya jualan ya, nggak juga sih, ini selama nggak ada yang beli saya pakai, kalau ada yang beli dan cocok terus saya mau ada inceran HP lainnya lagi ya akan saya ambil. Terima kasih, semoga video ini memberikan informasi dan referensi baru buat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.